Oke dulur-dulur, hari ini saya ingin membuat kapak menggunakan baja karbon. Untuk tebalnya ini 6 mm lur ya, sangat cukup tebal dan berat. Oh ya, sekedar informasi, untuk baja ini memiliki karbon sebesar 0,7% ya kadarnya. Jadi sangat cocok untuk digunakan sebagai alat berkebun dan tebas-tebas. Oke lur, kali ini kita memasuki proses penggerindaan. Mak. Jadi ya begitulah. Nah, untuk mata gerindanya saya menggunakan mata gerinda potong lur ya. Oh ya, saya menggunakan bor. Saya menggunakan gerinda dari Ray Aim bos. Mantap masuk Pak Eko. RPM-nya tidak terlalu tinggi, jadi cocok digunakan untuk pemula. Oke, kita pasang dulu, kita kencangkan ya yang kuat. Nah, sampai benar-benar kuat pokoknya. Kuat Pak Eko. Dipotong mak sreng, mak weng, mak wer, mak jegeki, mak mencutat, mak mengguli, mak wir. Nah, kita potong sesuai pola yang telah kita gambar tadi ya dulur-dulur. Nah, untuk dulur-dulur ketika menggunakan gerinda pastikan berhati-hati ya. Nah, kita tutup lur karena potongannya sudah masuk Pak Eko. Kita rapikan lagi sisa dari potongan yang tadi, kita rapikan dengan sabar. Oke lur, cakep masuk Pak Eko. Kita buat garis untuk nganu ketajamannya. Nah, kita tandai dulu dengan mata gerinda potong. Setelah tertandai dengan mata gerinda potong, kita lanjut ganti mata gerinda yang kuwi. Saya lupa mata gerindanya, pokoknya kuwi lah, nanti browsing sendiri di Google ya. Jenis-jenis mata gerinda pokoknya seperti itu, nanti nongol semua. Nah, oke lur, dengan menggunakan mata gerinda ini sudah cakep pokoknya. Masuk Pak Eko, kita lakukan berkali-kali sampai membuat bagian tajam pada kapaknya. Wah, sudah cantik kok. Masuk Pak Eko. Oke dulur-dulur, kita lanjutkan untuk merapikan lagi. Pokoknya kita gerinda terus sampai bentuknya sesuai dengan keinginan. Kinclong lagi nih. Ini saya pakai mata gerinda potong tapi harus perlahan-lahan. Kemudian kita rapikan lagi menggunakan mata bor drill. Nah, seperti itu. Kita tandai dulu. Nanti untuk proses pengeborannya tidak ketok, lupa tak rekam. Oke lur, sudah berbentuk seperti itu, langsung saja kita sepah. Terpaksa ya saya sepah menggunakan kompor lur ya, dikarenakan saya tidak punya terjunur, saya belum siap. Untuk gagangnya kita menggunakan bahan pipa dari pipa besi, apa ini ya bahannya, pokoknya ya kuwi lah, aku lupa. Oke lur, kita kasih cowakan tengahnya untuk tempat bilah kapaknya nanti. Ketika sudah agak merah merona, kita walik-walik dan cemplungkan. Kita cemplungkan oli ke dalam wadah besi. Nah, ini sudah cukup merah merona ya, karena tidak bisa maksimal. Oke, serapopo lah, cukup untuk penyepahan di rumah. Oke lur, sudah mantap, sudah masuk Pak Eko. Kita lap dulu supaya kinclong kayak Mbak Syahrini. Oke lur, lanjut kita memberi lubang pada gagangnya sebagai tempat untuk bautnya nanti. Oke lur, lanjut saya ingin memberikan untuk selup supaya kapaknya presisi dan tidak goyang-goyang lur. Oke, kita rapikan dulu gagangnya ya, karena masih ada sisa-sisa yang kurang rapi. Lanjut kita bersihkan dari sisa penyepahan. Kita gerinda perlahan-lahan menggunakan mata gerinda potong supaya kinclong, bersih, wangi dan rapi seperti para DPR. Nah oke, lanjut kita pakai mata gerinda apa itu namanya, amplas jempol. Nah, pokoknya sampai bersih kita lakukan berkali-kali dan bertahap ya, supaya
suhu dari mata kapaknya tidak terlalu panas, jadi tidak mempengaruhi ketajaman pasca penyembuhan secara signifikan. Lanjut kita memasangkan bautnya lur ya. Untuk baut yang saya pakai ini baut ukuran 10 mm lur, cukup besar ya. Pokoknya nak besar gede dawa itu enak. Oke, kita pasangkan dulu selopnya, kita bor dulu selop yang dari kayu itu. Nah, kita lubangi pakai mata bor kayu lur ya. Oke, sudah mantap. Kita kencangkan. Saya nggak punya kunci pas, jadi saya terpaksa menggunakan tang variasi dan juga tang jepit lur. Sudah efisien digunakan lah. Oke, sudah mantap, bilahnya sudah menempel dengan kuat. Nah, kita finishing. Kali ini saya menggunakan oli supaya tidak mudah berkarat ya. Seringkung serangkang, seringkung serangkang, sering Bapak Mulyono mobil SMK banyak bukti ditemui. Bapak Mulyono hebatnya setengah mati, hidup Jokowi. Oke dulur-dulur, sudah kita finishing, kemudian kita lap-lap ya. Nah, berhubung masih ada sisa satu lubang, saya gunakan tali supaya bisa digunakan untuk gantungan. Nah, jadi bisa dikontrol-kontrolkan di paku nanti dulur-dulur. Oke, cukup bilahnya sudah tajam ya, dan beginilah penampilannya. Cukup masuk Pak Eko, cocok digunakan untuk berburu sehari-hari. Untuk dulur-dulur mungkin juga bisa membuatnya di rumah ya. Untuk saya pribadi cukup pakai alat seadanya. Oke dulur-dulur, untuk video testimoni akan saya buat di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.